Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab salam kami, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan keimanan, ketaatan kepadanya. Yang menjawab dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah melimpah. Hutang piutangnya cepat lunas. Mudah-mudahan yang punya cita-cita ingin melaksanakan haji dan umroh, semoga tahun ini Allah panggil dengan caranya Allah SWT. Yang menjawab dengan semangat dan ikhlas, mudah-mudahan Allah kumpulkan di jannahnya beserta sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih membimbing kita semua. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kendati hujan, gerimis, tapi ternyata Masya Allah, Allah tetap membimbing kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga setiap langkahnya Allah mengampuni setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan langkah yang lainnya menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Semoga setiap jejak-jejak kemaksiatan, dosa yang pernah kita lakukan Allah hapus semuanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jamaah yang demikian Allah, mari kita sama-sama buka kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya kemarin diminta sama panitia ya DKM untuk menyampaikan tausiah subuh. Dan insyaallah judul tausiah ini dari cikal bakal buku yang sedang saya coba susun, Pak. Dan ini masih baru sebagian bagian kecil dari bukunya. Judulnya adalah Mafatihul Jariyah, pembuka amal jariyah. Mafatihul Jariyah, pembuka amal jariyah ya. Nah, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Alam ya. Mungkin di sini ada dosen di IPB karena ini kampus perumahan dosen. Mohon maaf ya, saya duduk di depan. Insya Allah kita sama-sama belajar Pak ya. Saya dulu kuliah di KPM Pak, di FEMA, Fakultas Ekologi Manusia. Kemudian lanjut kuliah di Ibnu Khaldun. Saat ini aktivitas ada beberapa yayasan, 3 yayasan. Yayasan pertama ini kaitannya gerak tentang dakwah sholat subuh, masjid, dakwah Quran ya, dan pendidikan. Namanya Sahabat Subuh Foundation. Nah, kita ngelola aset wakaf, ada kurang lebih 5 lokasi saat ini ya. Ada 5 lokasi. Pusatnya di Comas Permai. Ini sebetulnya kesini tuh deket Pak, kalau lewat jalan tikus ya. Cuman kalau lewat lewat mobil memang nguliling ya. Kemudian di Comas Permai itu ada sebuah dulu pabrik besar sekali, lumayan lah ya, hampir 1000 meter Pak. Dulu dibeli salah satu oleh teman kami setelah saya ngisi khutbah pada saat pandemi lagi puncak-puncaknya di kota Bogor. Saya menyampaikan khutbah hanya 5 menit saja, menyampaikan tentang Mafatihul Jariyah. Ternyata ditelepon sama beliau, tumben ngisi khutbahnya cepet-cepet, lagi pandemi. Saya terus terang aja agak deg-degan kalau ngisi di kota itu ya, karena saat itu sedang PPKM ketat banget. Nah, di sana mengadakan khutbah karena dinilai oleh Pemkot rapih itu manajemen COVID-nya. Nah, singkat cerita, akhirnya rumah tanah senilai mungkin sekarang ini 5M Pak ya, diwakafkan ke Sahabat Subuh, dan itulah yang menjadi kalau bahasa kami sih pembuka amal jariyah berikutnya. Karena di sana ada rumah tahfiz, rumah Quran, namanya Jariyah Quranic Learning. Alhamdulillah saat ini ada 6 lokasi dan lebih dari 32 jejaring di setiap sampai ke Padang, ke Maluku itu.
Kemudian kita bikin namanya rumah, karena dulu saya kuliah di IPB, qadarullah pada saat kuliah itu orang tua itu memang cukup lah. Saya anak kelima dari 8. Jadi kuliah di IPB itu sebuah keajaiban bagi saya gitu. Nah akhirnya setelah lulus pada saat semester 4 itu atau tingkat akhir lah ya, punya cita-cita, ya Allah ingin rasanya pingin punya rumah yang dipakai oleh mahasiswa gitu. Karena dulu ingin cari kosan itu susah Pak, yang terutama yang gratis. Nah akhirnya 2022 kita bikin sebuah pesantren mahasiswa namanya Qiyadatul Ummah Global Leadership ya. Di rumah saya yang lama di TDP 5 Cibanteng, di Ciamas juga ada, di Villa Citra Pajajaran dan Villa Kayu Manis. Nah itu alhamdulillah yang kuliah di sana atau jadi santrinya adalah mahasiswa S1 dan S2 gratis Pak dari IPB. Ada dari IPB, sekarang dari UIK, dari Pakuan gitu. Nah ini semua jamaah yang demikian Allah, kita coba niatkan awalnya apa? Karena ingin punya amal jariah. Jadi pembuka amal jariah, mafatihul jariah ini akan berfungsi dalam kehidupan kita tatkala kita punya niat gitu. Ketika orang tua kami meninggal dunia tanggal 9 Ramadan, 15 Ramadan ya, 4 tahun yang lalu, saya akhirnya berazam, ya Allah ingin membuka amal jariah. Ketika kita punya keinginan, Allah bukakan jalannya jemaah. Akhirnya hari ini ada villa yatim yang kita kelola, bebaskan 2019 akhir, 2020 akhir itu kita membebaskan sebuah villa nilainya hampir 2,1 M Pak, di puncak jalannya ke Taman Safari lah. Itu semua kita niatkan untuk membangun amal jariah, nggak megang uang tapi masya Allah, Allah mudahkan gitu. Demikian juga hari ini ada yang mewakaf lantai 3, lantai 1, lantai 2-nya itu adalah perkantoran, lantai 3-nya diwakafkan ke kami. Jadilah sebuah pusat dakwah di TB Simatupang ya. Kemudian ada yang mewakafkan sebuah lahan di atas Taman Safari. Itu rencananya jadi pesantren Husnul Khotimah lansia ya. Kemudian ada yang wakaf Pak, aplikasi manajemen masjid ya, kita registrasikan ke rekor muri, ternyata masya Allah tercatat sebagai rekor muri dunia sebagai wakaf aplikasi ekosistem masjid pertama di dunia. Maka jamaah yang demikian Allah, saya ingin cerita gitu, kenapa kami menyusun sebuah buku Mafatihul Jariah, berawal dari sebuah keinginan, harapan ya, untuk membangun amal jariah sebagaimana yang yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita semua. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalih yad'ulah. Dulu jamaah yang demikian Allah, ketika saya membaca hadis ini itu kurang lebih usia 4 SD Pak. Ada sebuah lukisan yang dibuat oleh kakak kami. Saya membaca hadis ini, akhirnya hafal begitu saja. Dan ternyata inilah yang menjadi salah satu yang men-trigger kami untuk mengamalkan wasiat Nabi ini. Terlebih ketika orang tua kami sudah meninggal dunia. Kata Nabi, apabila seorang manusia, idza mata insan, ketika seorang manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salas, kecuali yang 3. Maka jemaah yang demikian Allah, sehebat apapun kita, kedudukan kita tinggi sekalipun, apakah kita sebagai seorang CEO sebuah perusahaan ternama di dunia, apakah kita katakanlah sebagai seorang pimpinan sebuah kementerian, apakah kita memiliki katakanlah harta yang berlimpah, gelar yang panjang gitu, semuanya akan ditinggal. Semuanya akan ditinggal dan tidak akan bermanfaat kecuali diniatkan untuk jadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bermanfaat kelak ke akhirat. Apa yang kita lakukan, kita tadi sholat, semuanya ditinggal, nggak akan bisa lagi ketika kita sudah meninggal. Maka jemaah yang demikian Allah, orang cerdas ketika menyaksikan, membaca hadis ini, dia pasti akan mengubah
apa? Mengubah orientasi hidupnya yang awalnya hanya sebatas dunia saja, dia akan mengubah orientasinya ke akhirat. Bukan berarti dia meninggalkan dunia gitu. Karena jamaah yang dikasihi Allah, wasiat Nabi ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya keseimbangan dalam hidupnya. Tawazun, harus seimbang. Maka kata Nabi, yang pertama apa? Min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah atau bermakna wakaf. Ya. Yang kedua adalah wa ilmi yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah wa waladin sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dikasihi Allah, ini adalah sebuah hadis yang ketika kita membacanya harusnya kita mulai mempersiapkan hidup kita. Apalagi mohon maaf nih yang jamaah di sini banyak yang sudah senior di atas 40 tahun gitu ya. Kalau udah di atas 40 tahun sudahlah Pak, ya. Udah ubah orientasi hidupnya, akhirat dulu. Jangan hanya sebatas dunia. Kenapa? Nyesal nantinya. Kita pasti akan menyesal dalam hidup ini. Menyesal. Kenapa? Karena suatu saat nanti apa yang kita perjuangkan kalau tidak ada implikasi ke akhirat kita, kita pasti ingin memohon kepada Allah untuk dikembalikan kepada dunia. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Kita akan memohon kepada Allah untuk ditangguhkan sejenak. Balikin deui ya Allah ke dunia gitu. Hayang naon? Hayang sedekah. Sedekah jariyah gitu. Maka jamaah yang dikasihi Allah, jangankan orang yang di dunia ini tidak pernah membangun amal jariyah. Mereka saja yang sudah membangun amal saleh, amal jariyah selama di dunia pasti nyesel. Pasti nyesel. Apalagi yang tidak pernah membangun amal jariyah. Karena itu jamaah yang dikasihi Allah, mafatihul jariyah ini kita niatkan untuk jadi amal jariyah. Nah, disinilah kita ada buku yang kumpulan doa-doa dari Rasulullah dan wabil khusus Nabiullah Ibrahim beserta keturunannya, ya. Baik, Mafatihul Jariyah ini kami terinspirasi dari perjalanan hidup seorang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah termasuk nabi yang masuk kepada ulul azmi. Kenapa? Sabar tatkala berdakwahnya. Ketika ujian dakwah begitu banyak, beliau tetap bertahan bertahan dakwah, tetap yakin dengan perjalanan dakwah yang sedang beliau jalankan. Demikian juga keturunannya kelak jamaah yang dikasihi Allah, banyak yang menjadi ternyata para rasul dan para anbiya. Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat jamaah yang dikasihi Allah, kalau kita bedah dari hadis Nabi yang tadi, maka ada trilogi Mafatihul Jariyah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita pun harus mengikutinya. Maka jamaah tidak ada kata terlambat. Meskipun usia kita sudah katakan udah senior, nggak ada kata terlambat, masih ada waktu. Ayo kita sama-sama membangun amal jariyah, ya. Karena tatkala kita bisa membangun amal jariyah, sesungguhnya kita ini sedang menyiapkan dunia yang kokoh gitu. Sedekahun jariyah bermakna wakaf, ini kan amalan maliyah, amalan harta. Mereka yang bisa berwakaf adalah mereka yang punya harta. Berapa persen? Maksimal 30% dari harta yang kita miliki. Mereka yang bisa berbagi ilmu, mereka yang punya ilmu. Mereka yang bisa menjadi anak yang soleh, ya, tergolong kepada anak yang soleh, insya Allah dia sendiri akan berusaha sekuat tenaga untuk punya anak yang soleh juga. Maka jamaah yang dikasihi Allah, mari kita lihat. Yang pertama, sedekah jariyah yang pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah Ka'bah. Betul Pak? Ka'bah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk hijrah dari Hebron Palestina menuju sebuah lembah yang ternyata di dalamnya itu atau di lembah tersebut ada bangunan Ka'bah, tapi memang runtuhannya. Maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT, diabadikan dalam Al-Quran untuk apa? Membangun, mendirikan lagi apa itu Ka'bah.
Maka Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak hari ini kita kenal dengan Makkah. Maka jemaah, ketika kita berbicara tentang apa sih bangunan wakaf yang paling tua di dunia ini, salah satunya adalah Ka'bah. Bayangkan kita tadi sholat tuh Allahu Akbar, ya. Hari ini lebih daripada 3 miliar manusia, dan kemungkinan besar pasti naik, ya, jumlahnya. Mudah-mudahan jumlahnya tidak jadi buih, Pak, ya. Kalau hari ini jumlahnya banyak tapi buih kita ini. Umat yang begitu besar tapi ternyata tidak bisa membangun sebuah kehidupannya. Hari ini apa sih yang bisa kita kendalikan? Susah hari ini, Pak. Ya. Kalau kata kawan saya di negeri Wakanda gitu kan, ya, jumlahnya banyak umat Islamnya, tapi ternyata hanya untuk melindungi umatnya terhindar dari LGBT saja itu susah sedemikian rupa susahnya. Susah banget. Hari ini tuh Pak, saudara-saudara kita lagi berjuang. Ada yang ingin menghalalkan pernikahan sejenis, ada yang menghalanginya. Itulah kita yang menghalanginya. Demikian juga dengan alkohol itu di mana-mana. Waduh. Belum lagi LGBT, masya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Belum lagi seks bebas. Itu begitu luar biasa, jemaah yang Allah. Maka yang kedua apa? Zamzam. Ini adalah bangunan yang paling tua, ya. Demikian juga kota Makkah. Dan kalau kita berbicara tentang amal jariah ini, maka kita akan menyaksikan jemaah sebuah doa yang lahir dari ketulusan, ketaatan, hanya sebatas menjalankan perintah Allah semata. Tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk membawa anak istrinya ke lembah, ini kan tidak ada, kalau bahasa saya, bingung gitu Pak. Nabi Ibrahim itu pasti bingung. Dari mana kita tahu bahwa beliau bingung? Sedih. Ketika beliau sampai ke lembah tersebut, ditinggalkanlah Siti Hajar dan Nabi Ismail, masih bayi tersebut. Kemudian dipanggil-panggil oleh Siti Hajar, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tetap jalan. "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Tetap jalan. Kenapa? Karena pertanyaan itu datang daripada apa? Bukan keikhlasan menerima perintah Allah, tapi ketika dibalik, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menengok dan berkata, "Ya benar, ini adalah perintah Allah." Jawaban Siti Hajar, masya Allah, tabarakallah. Dan inilah Pak yang menjadi pembangun amal jariah keluarga kecil Nabiullah Ibrahim ini. Kalau benar ini perintah Allah, maka tinggalkanlah kami. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Sami'na wa ata'na, kepada perintah Allah, maka ternyata masya Allah, inilah Bapak Ibu dan jamaah yang bikin Allah menjadi pembuka amal jariah yang sangat besar. Andai kata saat itu Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi itu tidak mau, balik deui Pak. Kayak soal istri kita gitu kan, ya. Saya nggak kebayang tuh istrinya Kang Wawan, si teteh, pokoknya di dieunya. Di lembah nggak ada siapa-siapa. Kira-kira apa? Bakal balik lagi nggak ke sini? Balik lagi. Ya. Tapi masya Allah jamaah yang bikin Allah, karena keikhlasan menjalankan perintah Allah, Allah bukakan amal jariah yang luas. Bahkan dari yang kedua adalah ilmu yang tafabihi, ilmu yang bermanfaat. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah abadikan dalam Al-Quran. Salah satunya, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa dahsyat Pak. Kalau kita ninggalin anak, doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya selamat gitu. Gitu kan doanya. Mudah-mudahan anak dan istri kami selamat. Ada siapa? Ada pengembala yang datang ke sana, yang ngebantu, ngasih pembekalan. Kenapa? Pembekalannya apa adanya Pak. Tapi jamaah yang demikian Allah, Nabi Ibrahim tidak demikian. Tapi Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat dahsyat menurut saya ini.
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini ada dalam Al-Baqarah ayat 129. Ya maaf, coba Pak perhatikan. Ini doa kan dahsyat Pak. Inilah yang akhirnya Allah jawab Mafatihul Jariyah yang ketiga, lahirnya anak keturunan orang-orang yang soleh dan solehah. Yaitu ada beberapa ahli sejarah mengatakan 3000 tahun kemudian doa Nabiullah Ibrahim ini Allah kabulkan dengan lahirnya seorang nabi penutup para nabi dan para rasul. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, kebayang tidak? Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa dengan doanya ini kan Masya Allah. Ini contoh buat kita gitu Pak. Ketika kita meninggalkan anak dan istri, jangan hanya sebatas hidup saat itu. Tapi berdoalah kepada Allah supaya apa? Supaya kelak dengan izin Allah, dari ke anak dan keturunan kita ini yang Allah mungkin hantarkan, hijrahkan, yang awalnya dari Jawa pindah ke sini, yang awalnya saya dari Garut pindah ke sini, demikian juga jamaah yang lainnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua sekalipun datang ke Bogor ini, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan sebagaimana Engkau telah kabulkan keturunannya Nabiullah Ibrahim yang 3000 tahun kemudian jadi seorang nabi dan rasul. Kita mohonnya apa? Jadikanlah keturunan kami ada yang jadi ulama, ada yang jadi umaro, ada yang jadi agnia. Kalau bisa tiga-tiganya ada pada anak kita. Maka inilah hikmahnya jemaah yang dimuliakan Allah. Di sini kita membuat nyusun buku Mafatihul Jariyah ini, salah satu doanya itu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kita mohon kebijaksanaan Allah agar ada dari keturunan kita ini jadi ulama, umara, agniya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lihat menggunakan kacamata fisik kita yang terbatas ini melihat anak kita. Allah itu maha tahu. Selama kita yakin kepada Allah, sabar dengan prosesnya, Allah pasti akan memberikan hikmahnya kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita menyaksikan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari tahnya Rasulullah SAW ini Allah abadikan nasabnya. Kata Nabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Nasab Nabi Muhammad SAW ini kita kenal hari ini dengan namanya para habaib syarifah, betul Pak? Itu masih ada hari ini. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, di pesantren Qiyadatul Ummah Global Leadership ini, para santri itu membedah tokoh-tokoh republik ini, termasuk para alim ulama, wabil khusus ulama katakanlah Nahdlatul Ulama NU, kemudian Muhammadiyah, itu ternyata bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga para wali songo, ya, Sunan Giri, Sunan Kudus, itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, doa kalau kita anak ada namanya nasab, betul? Tapi yang namanya ilmu ada namanya, kalau ilmu namanya apa Pak? Kalau anak namanya nasab nih keturunan, kalau ilmu namanya apa? Sanad gitu. Kalau ilmu namanya sanad. Selama sanad kita nyambung kepada Rasulullah, insya Allah kita pun akan mendapatkan berkahnya dari doa Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sekilas nih bagaimana Mafatihul Jariyah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau berikhlas meninggalkan anaknya, kehausan, Safa Marwah 7 kali bolak-balik. Kalau kita pernah melaksanakan haji atau umrah, itu kan luar biasa. Yang paling capek itu bukannya tawaf, tapi sa'inya. Sa'i itu luar biasa. Buat saya itu capeknya luar biasa. Ya. Tapi Masya Allah, keikhlasan ketika melaksanakan perintah Allah tersebut, ternyata Allah bukakan Mafatihul Jariyah. Ya, sa'i bolak-balik Safa Marwah jadilah perintah rukun ibadah haji dan umrah, namanya sa'i. Dan Zam-Zam dipompa 1 menitnya berapa? 480.000 liter.
Ya, 24 jam atau 1 jamnya berapa? 28 juta liter. Seharinya 691 juta liter per hari. Sumber Zam-Zam terisi kembali penuh selama cukup butuh waktu selama 11 menit. Maka hari ini banyak nih ibadah saudara-saudara kita yang melaksanakan umroh. Pak, bawa Zam-Zam ke seluruh dunia ya. Itu kebayang jemaah yang dikasihi Allah. Amal soleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka jamaah ini nih sumber Zam-Zam ya. Karena waktunya sangat terbatas, saya tidak akan bukakan. Ini kurang lebih sumber Zam-Zam. Kalau Bapak pernah ke museum ya, ada tempat awal mula bagaimana sumber Zam-Zam tersebut atau casingnya lah. Casingnya sumber Zam-Zam itu masih ada saat ini. Artinya apa? Betul amal jariyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini masih ada. Ka'bah masih ada. Waktu dulu sebelum saya ke sana, saya hanya berdoanya gini, ya Allah, saya pingin umrah, pingin haji. Kenapa? Saya pingin tahu benar nggak ya Ka'bah gitu. Kayak saya sholat, Allahu Akbar, mustaqbil kiblati gitu kan, ke kiblat kemana? Ke Ka'bah. Seumur hidup belum pernah lihat Ka'bahnya kayak gimana. Makanya doanya, ya Allah, saya pingin ke sana, ingin apa? Nyaksiin benar tuh ayat Ka'bah. Benar nggak ada Zam-Zam itu? Betul nggak ada Masjidil Haram itu? Betul nggak ada Masjid Nabawi itu? Betul tidak ada makam Rasulullah itu? Benar nggak ada Baqi, ada Hajar Aswad dan lain sebagainya, ada Uhud dan lain sebagainya? Ingin menyaksikan supaya apa? Supaya tambah yakin kepada Allah. Gitu Pak, minta sama Allah. Ya, maka jamaah yang dikasihi Allah, ini luar biasa. Mafatihul Jariyah yang dilakukan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim ini. Nah, kita akan bedah nih di bukunya. Jadi di buku ini diawali dengan Fatihah. Setelah Fatihah dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi. Ini adalah salawat Ibrahim. Jamaah yang dikasihi Allah, kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ini adalah susunan keluarganya Rasulullah SAW ya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jamaah yang dikasihi Allah, ini nasabnya Rasulullah nyambung kepada Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, dari Nabi Nuh itu jadi Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kelak ada Harun, jadi Nabi Lut, Azza keturunannya Nabi Ibrahim, maka ini keponakan nih Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Kemudian dari Sam, ya, kemudian lahirlah Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh. Kemudian lahirlah kepada ke bawahnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim, ini Pak menarik, coba lihat Pak. Ya, ini para ibu, para ayah, ini penting. Nabi Ibrahim ketika beliau menikahi Siti Hajar, awalnya nggak mau Pak. Kenapa? Beliau sangat cinta kepada Siti Sarah. Sayang banget, nggak mau menikah itu. Tapi karena desakan Siti Hajar, Siti Sarah, supaya Nabi Ibrahim alaihissalam punya keturunan yang kelak akan mewariskan dakwahnya, akhirnya diikhlaskan Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar, ya, dari Siti Hajar itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang menarik, dari Siti Sarah jamaah yang dikasihi Allah, lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak ini nanti kelak akan lahir Nabi Yakub alaihissalam, ya. Kemudian lahir Nabi Yunus, kemudian lahir juga dari lahirlah Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, ya. Dari Bunyamin lahir Nabi Yunus, kemudian nanti dari Yahuda, ya. Ini yang kelak akan menjadi keturunan Bani Israel, lahirlah Nabi Daud, ya. Kemudian dari Lewi lahirlah Imran, kemudian lahir Nabi Harun, Nabi Musa. Kemudian dari Nabi Daud tersebut lahirlah Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Coba Pak nih lihat keikhlasan seorang Siti Sarah karena ingin menjalankan perintah Allah supaya suaminya ini kelak akan ada yang melanjutkan dakwahnya. Allah ganti dari keturunan Siti Sarah itu banyak nabi dan rasul. Betul Pak ya? Tapi ternyata jamaah, bayangkan kalau kita sebagai seorang nabi, ya, apa di posisi Nabi Ibrahim gitu ya,
Kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, dari Siti Sarah itu kelak Allah menurunkan kan di dalam Al-Quran tuh ada namanya, nanti akan ada lahir namanya Ishak dan juga Yakub. Tapi Nabi Ismail alaihissalam nggak tahu tuh kapan Allah akan menurunkan para nabi dan rasul, nggak ada yang tahu. Nabi Ibrahim nggak tahu. Kalau kita sebagai Nabi Ibrahim posisinya pasti sedih, Pak, betul. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah tabarakallah, punya visi yang besar hingga akhirnya dari Nabi Ismail tersebut 3000 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad, dan inilah menjadi penutup para nabi dan para rasul. Nasabnya sampai saat ini Allah jaga. Begitulah Pak, Allah membalas setiap keikhlasan ketika kita menjalankan perintahnya Allah SWT. Dan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ke kota Makkah itu ada 4 kali. Ketika membawa istrinya Hajar dan anaknya, pertama kali itu Ismail. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, kemudian membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ismail beristri pertama dengan perempuan dari suku Zuhum, dan yang keempat ada ketika Nabi Ismail beristri baru setelah menceraikan istri pertama, gitu. Ya, ini perjalanan dakwanya luar biasa jamaah. Nah, ini dia nih. Ini doa pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sampai ke kota Mekah. Ini doanya Pak. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billah wa yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan atau hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Nah, udah mau tutup ya. Baik. Ini pengharapan doanya Nabi Ibrahim kepada Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim ini, Allah kabulkan. Ada dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-35. Nah, saya mohon izin percepat Pak ya. Nah, ini ketika Nabi Ibrahim senang mendoakan kota Mekah, Nabi Muhammad pun sama mendoakan kota Madinah. Doanya ini, Allahumma barikana fi samarina wa barikana fi madinatina wa barikana fi sa'ina wa barikana fi mudina, dan seterusnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu doa yang harus kita rutinkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kalau doa zikir yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ingin punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Nah, kalau jamaah ada yang belum punya anak, banyakin zikir Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Nah, ini jamaah yang bagi saya inilah doa Mafatihul Jariyah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum. Apa itu? Paduan daripada ilmu dan hikmah. Wa alhiqni bis sholihin. Pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di lembah tersebut Allah kumpulkan orang soleh. Meskipun ya demikian, beberapa tahun kemudian ternyata lembah tersebut menjadi lembah dihuni oleh kaum jahiliyah, gitu kan ya. Orang Quraisy pun menjadi jahiliyah saat itu. Kemudian diutuslah Rasulullah SAW, akhirnya Allah bukakan, bersihkan Mekah, wabil khusus Ka'bah, di dalamnya dulu ada berhala dan lain sebagainya. Allah hapus kejahiliahan, Allah hadirkan dakwahnya Islam, hingga sampai saat ini Mekah bersih dari penyembahan terhadap berhala. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ini jauh banget. Hari ini Ka'bahnya bersih, gak ada berhalanya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Saya sangat yakin di setiap tempat di seluruh dunia ini dulunya baik-baik tempatnya, soleh-soleh. Tapi karena godaan dari iblis dan juga bala tentaranya setan, akhirnya dirubahlah tempat-tempat yang baik tersebut menjadi tempat penyembahan terhadap berhala. Wallahu alam, demikian juga mungkin di kita saat ini. Maka wa alhiqni bis sholihin, pertemukan aku dengan orang yang soleh. Inilah doanya Nabiullah Ibrahim jamaah. Saya sarankan ini jadikan zikir pagi petang kita minimal. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian. Maka ketika Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad disebutkan, kita rindu ingin berjumpa dengan beliau. Betul? Siapa di antara jamaah yang ketemu dengan Rasulullah ada?
pasti pingin ya, minimal di mimpi dan kelak di akhirat di surganya Allah SWT. Betul ya. Waj'alni mi warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jamaah yang mikan Allah, ketika kita pertama kali hijrah ke sebuah tempat, biasakan doanya ini, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, terakhir ini doanya, Rabbi'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah buku Mafatihul Jariyah ini jadi zikir pagi petang yang di dalamnya terdapat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat doa zikir pagi petang yang alhamdulillah kita sering melihat doa zikir pagi petang, katakanlah al-masyurat, kemudian doa pagi petang, ratib hadat dan lain sebagainya. Nah itu Masya Allah, itu luar biasa jemaah, bagus banget ya, semuanya bagus. Nah saya lihat ternyata banyak doanya Nabiullah Ibrahim belum masuk kepada doa zikir pagi petang. Dan bagi bagi kami khususnya di Sahabat Subuh, kita pingin Allah mudahkan kami semua, mudah-mudahan saat ini juga kita semua yang ada di sini, untuk apa? Untuk bisa membangun amal jariyah. Kalau kita bisa membangun amal jariyah jamaah, bukan hanya sekedar akhirat Allah akan kasih kesuksesan, tapi dunia juga insya Allah. Karena yang pertama wakaf adalah membangun amalan maliyah, amalan harta. Berarti kita pun harus punya kemandirian secara harta. Kita harus punya ilmu yang bermanfaat. Maka orang Islam itu harus berangkat ke seluruh dunia, carilah ilmu. Ya jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Yang ketiga adalah anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir saya berdoa kepada Allah dan kita sama-sama berdoa dengan doanya Mafatihul Jariyah. Mohon izin ya, kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma hata bihi ilmuk wa hata bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wa dallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati ajmain wa ni tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin.
Mudah-mudahan dengan izin Allah, setelah kita sama-sama berdoa dengan doanya Nabiullah Ibrahim yang kita ambil dalam Al-Quran, kalau sebelumnya ada doa Nabi Muhammad yang kita ambil dalam Al-Quran dan juga hadis, ya mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Allah jadikan kita menjadi anak yang soleh, Allah jadikan kita punya ilmu yang bermanfaat, kita punya harta yang berkah, berlimpah dan banyak yang bisa kita gunakan untuk berwakaf. Mudah-mudahan dari keturunan kita ada kelak menjadi ulama, ada yang menjadi umara, ada yang menjadi agnia yang kelak akan membawa cahaya Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Jamaah yang demikian Allah, ini zikir doa Mafatihul Jariyah ini kita sebetulnya suka nyebarin, cuman ketinggalan nih. Biasanya saya bawa satu masjid itu 30 gitu. Nah, ini sebetulnya nyetaknya biaya ongkos cetaknya itu kurang lebih 10 ribuan. Kalau jamaah ada yang mau, nanti insya Allah bisa saya titipkan ke masjid. Nah, uangnya tersebut nanti kita akan cetak ulang, kemudian sebarkan lagi ke masjid yang lainnya. Jamaah yang demikian Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.